Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Bilangkol far'un tusannut tasmiyah. Kemarin sudah kita membahas tentang kesunatan berwudu diawali dengan membaca ta'awud, kemudian membaca doa. Kemarin sudah dijelaskan semuanya. Kemudian kalau misalkan lupa dari pertama wudu maka bagaimana dan seterusnya sudah kita bacakan bacaannya. Dan sekarang berhubungan dengan masalah basmalah ini. Mu'allif menjelaskan tentang tusannut tasmiyah. Den sunataken napa tasmiyatu maca bismillah li tilawatil Qur'an. Rono Quran. Walau min asna'i suratin, senajan saking tengah-tengahe surah di sholatin disunataken ing dalam salat. Au kharijiha utawa ing dalam jabane salat. Jadi disunahkan juga selain tadi berwudu juga membaca bismillah itu disunahkan untuk ketika mau membaca Al-Qur'an. Walaupun ketika membacanya itu di tengah-tengah surat. Walaupun di tengah-tengah surat kita disunahkan membaca bismillah. Jadi kalau misalnya kita membaca ayat atau apa, kan dari awal istilahnya, kita mulainya dari tengah-tengah. Misalkan baca surat Al-Baqarah, kan kalau Al-Baqarah pertamanya itu alif lam. Dan langsung di tengah-tengah, ayat yang di tengah-tengah. Ini walaupun demikian kita disunahkan membaca bismillah menurut mazhab kita Syafi'i. Baik itu di dalam sholat atau di lain sholat atau di luar sholat. Jika kita sholat membaca surat Al-Baqarah bukan dari pertama, dari tengah-tengah. Atau surat apalah begitu, tengah-tengahnya. Maka disunahkan baik itu di dalam sholat atau di luar sholat disunahkan membaca bismillah. Wali ghuslin dan disunahkan juga baca bismillah untuk mandi. Tapi mandi ini kalau memang mandinya di tempat yang diperbolehkan membaca bismillah. Kan di tempat mandinya itu ada WC-nya atau mandinya di WC misalnya toilet, maka tidak membaca bismillah secara terang-terangan atau dengan suara yang banter atau suara yang mengeluarkan suara lah. Kalau begitu bagaimana kalau mandinya itu di tempat yang ada toiletnya, yang di toilet lah misalnya itu, maka jangan mengucapkan bismillah dengan suara yang lantang atau suara keras. Cukup di hati saja juga tidak apa-apa. Makanya kalau zaman dulu ulama-ulama dahulu itu pasti memisahkan antara tempat mandi dengan tempat buang air. Itu dipisahkan, nggak satu tempat. Kalau ulama-ulama dulu itu zaman dulu itu seperti itu. Jadi ditempatkan di tempat sendiri, tempat mirhat istilahnya, tempat buang air itu sendiri, tempat mandi sendiri. Ya ketika mandi itu ya membaca bismillah. Karena bukan di tempat yang dilarang membaca bismillah. Tapi kalau ada tempatnya, tempat buang air ya jangan membaca bismillah. Wa tayammumin dan juga karena tayamum, kita membaca bismillah sebelum tayamum mau bertayamum itu membaca bismillah. Wa dzabhin dan ketika kita mau menyembelih
Di kalau bismillah ya, kalau ya tata cara menyembelih itu seperti yang ada di fikih nanti di bab udhiyah itu atau di bab ya di bab udhiyah kurban dan akikoh itu nanti dijelaskan tentang bagaimana doa atau bismillah ketika hendak atau mau menyembelih korban, menyembelih hayawan, menyembelih hewan atau menyembelih ayam atau apalah pokoknya zabah. Itu disunahkan pula membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim juga tidak apa-apa. Bismillah tok juga nggak apa-apa. Makanya kalau di situ ada pertanyaan kalau misalnya penyembelihan itu kan membunuh ya. Kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim itu bertentangan karena sifat rahmat itu kalau menyembelih berarti tidak rahmat. Misalnya, kenapa baca Bismillah? Padahal itu jelas membunuh ya, memotong leher istilahnya. Aku membaca Bismillah itu bertentangan dengan sifat rahmahnya Allah. Kenapa membaca Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim misalnya yang lengkap itu. Misalnya, Kak, jawabannya adalah jadi rahmat itu kalau binisbalil hayawan, binisbalil apa? Rahmat itu kalau menurut hewan itu karena matinya disembelih itu merupakan rahmat bagi hewan itu. Jadi merupakan rahmat daripada dibunuh dengan cara bukan disembelih. Gitu. Makanya disebutkan kalau rahmat binisbal hayawan li'anna mautahu la budda minhu wa huwa bihadzal thariq banding dengan kematian yang tidak disembelih. Maka itu merupakan rahmat. Makanya kalau penyembelihan itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan wa ahsinu dzibhata. Dalam penyembelihan itu dengan cara yang paling baik. Apa pisaunya atau alat yang digunakan untuk membunuh, untuk menyembelih itu alat yang tajam, jangan diasah di depan matanya, dan lain-lain itu ada tata cara tentang penyembelih karena itu sebagai bentuk rahmah. Jadi rahmat itu dinisbatkan dengan atau menurut hewan itu ya penyembelihan itu yang menurut hewan itu ya rahmah itu daripada dibunuh selain dengan disembelih. Karena sembelih itu merupakan cara yang paling baik, cara yang paling tepat, cara yang paling cepat. Maka tidak bertentangan dengan sifat rahmahnya Allah. Tapi kalau dikhawatirkan ada begitu ya bacanya cuma bismillah saja apa-apa. Takut ada yang mengatakan loh kok itu bertentangan ya sudah. Kita membaca bismillah saja tanpa menyebut ar-Rahman ar-Rahim. Boleh maka. Bismillah. Ini bismillah disunahkan semuanya seperti yang dalam hadis itu kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqtar. Wa ghuslul kaffaini. Setelah kita mengetahui kesunahan wudhu itu adalah membaca bismillah yang pertama kali. Mari dijelaskan pertama kali apakah siwakan atau pakai bismillah. Kemarin kalau yang dinukil dari Imam Syafi'i dan Ashab Syafi'i, yang pertama yang kemudian dimantapkan oleh Imam Nawawi bahwa pertama sunnah wudhu adalah tasmiyah, membaca bismillah. Tapi sebagian ulama-ulama mutaqaddimun itu bukan basmalah tapi siwak. Ya, kemudian oleh ulama mutaakhirin dijelaskan ada perbedaan pendapat di antara Ashabus Syafi'i dalam hal ini. Meskipun dinukil dari mazhab Syafi'i, dari Imam Syafi'i sendiri itu adalah tasmiyah. Maka perbedaan itu bisa dikumpulkan yaitu bahwa kesunahan wudhu itu ada dua. Ada kesunahan wudhu yang bersifat kauli, ucapan. Ada kesunahan wudhu yang bersifat fi'li, pekerjaan. Jadi kalau tasmiyah yang pertama berarti yang dimaksud adalah dari kesunahan yang bersifat ucapan. Makanya yang pertama daripada kesunahan wudhu adalah bismillah. Kalau
Siwak berarti permulaan atau pertama kesunahan wudu yang bersifat fi'li, amali, kerjaan itu, berarti siwak. Jadi dua-duanya bisa dikumpulkan bahwa tasmiyah itu awwalu sunanil wudu al-qauli. Kalau siwak itu awwalu sunanil wudu fi'li. Tuh, ulang mutaakhirin mencetuskannya demikian. Jadi awalu sunan al-qauliyah at-tasmiyah. Wa awalu sunan al-fi'liyah adalah as-siwak. Kemarin disebutkan juga ta'awud. Ta'awud juga disebutkan. Pada sebelum membaca bismillah itu ta'awud. Tapi ta'awud itu tidak termasuk dalam keterangan ini meskipun disunahkan karena itu bukan maksud lidzatih, bukan maksud bidzat yang karena itu tidak disebutkan bahwa ta'awud itu pada termasuk kesunahan wudhu yang pertama, tidak, karena bukan maksudun lidzat, bukan hakikatnya itu yang dimaksud kesunahan wudhunya, karena itu tabi bismillah dan kemarin dijelaskan untuk mengusir atau menghindari agar setan tidak mendekat supaya tidak mengganggu orang yang berwudu yang menjadikan was-was. Bahwa sulul kafaini tumuli basuh epek-epek loro. Kesunahan wudu lagi adalah membasuh kedua tangan setelah baca bismillah ya kemarin. Ma'an hale bareng ilal ini tumeka maring pergelangan tangan loro. Ma'at tasmiyati sertane maca bismillah al muqtaronati kang den barengken binti kelawan. Jadi kemarin kan sudah dijelaskan kalau memang kesunahan kemudian baca bismillah dan bismillah itu pertama kali kemudian ketika membasuh kedua telapak tangan sampai kok itu ini pergelangan tangan ini. Tuh, istilahnya mafsolnya. Dua kelopok tangan beserta membaca bismillah. Jadi ya seperti itu kemarin itu dan dibarengkan dengan niat. Niat kemarin itu ada dua, bisa niat langsung wudhu, tapi nanti kalau niat wudhu berarti ditarik atau diistishab sampai membasuh wajah. Kalau sampai membasuh wajah berarti terlepas nanti bagaimana kumurnya dan menghirup memasukkan air ke hidung itu nanti akan lepas karena susah nantinya. Otomatis kalau setelah kita niat niat wudhu, niat yang dianggap itu ketika membasuh kedua telapak tangan kemudian sampai air itu menyentuh, eee, anggota pertama daripada wajah, ini agak sulit. Makanya kemarin saya jelaskan bahwa cara ini boleh, tapi yang lebih bagus adalah ketika kita membaca bismillah itu kemudian membasuh kedua telapak tangan, itu niatnya adalah melakukan kesunahan wudhu. Melakukan kesunahan wudhu, kemudian berkumur, itu sama kesunahan wudhu semuanya itu, kemudian memasukkan air ke hidung, itu juga kesunahan wudhu. Kemudian ketika mau membasuh wajah baru niat lagi, yaitu niat wudhunya aslinya. Jadi dapat double. Kalau langsung dari niat wudhunya itu dari membasuh kedua telapak tangan, itu nanti harus istishab sampai membasuh pertama daripada wajah. Ini agak susah dan sulit dan nanti terlepas seperti itu nanti madmadoh ke kumur dan memasukkan air ke hidung itu akan tidak bisa dilakukan. Hilang itu kesunatannya. Nah, yang paling bagus itu tadi ketika pertama membasuh kedua telapak tangan niatnya melakukan kesunatan wudhu. Nanti kalau pas membasuh wajah nanti berarti itu niat. Niat wudhunya, niat aslinya niat wudhunya. Jadi dua kali niat. Wa in tawaddoa senajan wudu sapa wong min nahwi ibrikin senajan wudune iku saking sepadane kendi. Au alima utawa ngerti sapa wong tuhrahuma ing sucine kafaini. Ulemu waslul kafaini lil ittibai karena ittiba Nabi. Atut Kanjeng. Jadi walaupun wudunya itu
dari pancuran. Lah, dari pancuran, artinya tidak dikhawatirkan di batu pancuran itu akhirnya artinya tidak dikhawatirkan mengotori atau menajiskan air yang digunakan untuk wudhu. Soalnya kalau misalkan di atau keran, itu kan nanti nggak mengganggu air yang nantinya akan digunakan, tidak ada pengaruhnya gitu. Tapi tetap disunahkan membasuh kedua telapak tangan. Soalnya ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita idza staiqadzu min naumikum ya maka ketika kalian salah satu dari kalian itu bangun tidur kemudian mau berwudu, janganlah tangan keduanya itu dimasukkan ke mana, ke air yang airnya itu sedikit, oleh ulama dijelaskan kepada air yang airnya itu sedikit. Karena kita tidak tahu waktu tidur itu aina batat yaduk, di ke saja itu tangannya kita nggak tahu, akhirnya menimbulkan was. Memang ada hadisnya seperti itu. Tetapi dalam penjelasan ini bukan karena ada hadis itu, tetapi karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap kali mau berwudu itu membasuh kedua telapak tangan. Jadi walaupun wudunya melalui kendi itu ya atau kucuran, ya tetap disunahkan membasuh tangan, kedua telapak tangan. Pasiwakun tumuli disunahkan siwak. Nah, apa nih ardon malangis, yaitu malang begini. Fil asnani dalam biro-biro untu. Nah, dalam biro-biro untu. Jadi kalau siwak sudah sering lah dipraktek. Zahiron fil asnani zahiron apa nih dohire ora sing jero. Jadi asnan itu apa siwak itu dengan cara ini begini malang begini. Di luar saja Bu, zahiran wa batinan, di dalamnya juga, luar dalam. Watulan lan mujure fil lisani, ing dalem lisan, fil khabaris sahih. Krana hadis sahih. Sing rupane nanti, laula anna syukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Artinya, jadi siwakan itu juga sunnah. Sunnah caranya bagaimana? Ya malang tadi, luar dalam. Kalau gigi itu malang begini, tapi kalau lisan itu lidah itu gini caranya. Bukan begini, tapi begini. Itu ya. Kalau lisan beda antara gigi dengan lidah. Itu kedua-duanya sunnah untuk disiwak. Karena ada hadis sahih yang berbunyi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli, lamun kok ora wedi sapa ingsun, wedi berataken sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun. Rene Kanjeng Nabi la amartuhum. Mongko yaktine merintah sapa ingsun ummati bisiwaki kelawan siwak inda kulli wudu'in dalam arikalane saben-saben wudu. Kalau saya tidak takut memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka akan saya perintahkan kepada umatku untuk melakukan siwak setiap mau wudhu. Tapi karena Rasulullah, yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah itu inginnya yang enak-enak, yang ringan-ringan bagi umatnya. Hanya tidak diwajibkan. Ya, hanya saja kemudian sifatnya adalah sunnah. Kalau kita melakukannya mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan ya tidak mendapat apa-apa. Ya, sifatnya siwak. Nanti pembahasan siwak itu luas. Terus siwak itu bisa dengan apa saja misalnya. Apakah bisa dengan sikat gigi dan lain-lainnya pokoknya. Tapi yang harus diperhatikan adalah bahwa siwak itu untuk menjaga gigi jangan sampai gigi sampai rusak istilah-istilahnya. Makanya tujuannya adalah untuk mencuci mulut, ya, supaya mulutnya itu bersih,
giginya juga bersih, itu intinya makanya dengan sesuatu yang agak kasar tetapi tidak merusak letsah, tidak merusak apa, tempat giginya itu, tidak merusak itu tapi fadilahnya itu banyak sekali, masalah siwak ini. Siwak itu fadilahnya banyak sekali karena beberapa hadis dijelaskan, bahkan ulama sendiri itu mengarang kitab khusus bahwa itu siwak ada, di banyak sekali. Karena ini memang salah satu hadis yang menjelaskan bahwa siwak itu bisa menjadikan Allah itu ridho, mardot, lirab, bisa menjadikan Allah itu ridho kepada kita. Terus banyak juga sholat itu misalnya dengan siwak atau sholat tidak dengan siwak itu apa, mana yang lebih afdol. Yang lebih afdol itu kata Rasulullah itu pakai siwak itu lebih afdol, lebih baik daripada sholat 70. Nah, 70 tidak pakai siwak. Itu nanti ada keterangan itu. Umiro oh apa, inda kulli wudu'in amru ijabin. Tegese ku perintah iku mau atau amro ijabin kelawan ya sama saja. Boleh saja nahwu ini tinggal mengolah saja. Tapi maknanya sama. Jadi apa, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, maknanya itu artinya itu amru ijabin atau amro ijabin. Itu maksudnya perintah, la amartuhum, saya perintahkan dengan perintah wajib. Perintah wajib isinya wajib kalau memang tidak mengkhawatirkan, Rasulullah tidak mengkhawatirkan berat bagi umatnya, maka akan diperintahkan dengan perintah wajib. Tapi karena Rasulullah rahmah, maka tidak diperintahkan, itu hanya sunnah saja. Wayah sululan hasil opo siwak. Hasil siwak bikuli khoshinin kelawan saben-saben perkara kang kasar, sesuatu yang kasar. Jadi siwak itu bisa dihasilkan kesunahannya dengan melakukan sesuatu yang kasar. Walau binahwi khirqatin, senajan kelawan sepadane pipeh atau jarit ya. Walaupun dengan semisal khirqah, gombal atau kain, au usnanin atau kayu usnan, atau dengan kayu, boleh, boleh saja. Yang jelas apa, itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Apa saja dengan yang kasar. La wal udu utawi nganggo ud iku afdhalu luwih utama. Min ghairi katimbang liyane ud. Kayu ud yang ada baunya wangi itu lebih utama daripada selainnya kayu yang tidak ada baunya. Lawa aulahu utawi sing utama-utamane ud iku dzurrihi. Menggunakan kayu boleh, apalagi kayu lebih utama dibanding dengan selain kayu, apalagi kayu yang paling utama ini kayu yang ada baunya. Kayu yang ada baunya, at-thayyibi kang wangi, ada bau wanginya. Kalau itu yang lebih utama, lebih bagus. La wa afdaluhu tawi utama-utamane dzurrih thayyib iku al-araku kayu arak. Sudah ma'ruf ini, sudah biasa ini kayu arok. Jadi apa, sudah banyak sekali sudah apa, dijelaskan atau sekarang sudah banyak sekali kayu arok yang tersebar di lingkungan kita. Biasanya kalau orang haji juga membawa atau dari mana itu ada. Sebenarnya kayu arok itu yang paling utama. Tapi selain itu ya boleh saja pakai kain boleh, bahkan pakai apa, ini ininya baju, ini pucuknya baju, ujungnya baju juga boleh. Ujungnya lengan baju boleh. Pokoknya yang kasar-kasar itu boleh. Yang penting tidak merusak gusi.
La bi usbu'ihi, ora kok kelawan jarine. Drijine wong, walau khashinatan senajan apa, drijine iku kasar. Tidak boleh, tidak berhasil kesunatan kalau siwakannya pakai pakai jari, walaupun jarinya itu jari-jarinya itu kasar, jangan, begini pakai jari itu enggak. Tapi ini ada khilaf, khilaf di antara para ulama nanti dijelaskan. Tapi yang jelas kalau kaul mu'tamad bagi kita itu tidak boleh pakai menggunakan jari. Pokoknya apa saja yang terpisah dari anggota tubuh. Kayak baju ini kan terpisah, artinya bisa dicopot gitu. Kalau jari ini kan nempel muttasil, muttasil. Jadi yang kira-kira siwak itu pakai pakai sesuatu yang munfasil dari badan. Pakai itu, maka akan hasil atau boleh melakukan apa, melakukan siwakan dengan itu. Tapi kalau dengan jari itu mutasil, tidak boleh. Khilafan ahli nulayani lima maring perkara ikhtara kang milih ing Mas sapa An-Nawawiyu, Imam Nawawi. Berbeda dengan apa yang pilih oleh Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi boleh pakai apa, pakai jari ini ya, pakai jari itu boleh. Untuk mendapatkan sunnah juga. Ini di kitab Majmu' Imam Imam Nawawi itu menjelaskan nggak apa-apa kalau pakai jari. Tapi kalau mu'tamadnya menurut ulama Syafi'iyah itu ya tidak mendapatkan. Karena kalau jari itu termasuk anggota yang mutasil. Senajan siwak itu yang digunakan oleh Rasulullah dahulu itu dari anggota yang munfasil, sesuatu yang munfasil. Munfasil itu artinya tidak satu kesatuan daripada anggota badan karena apa, jari ini kan mutasil, maka tidak masuk kesunatan, tidak cukup. Tapi kalau menurut Imam Nawawi yang di kitab Majmu' itu boleh, cukup artinya ya tetap dapat kesunatan walaupun sikatannya dengan pakai jari. Ini, ya, wa in nama yata'akkadu, dan angin pemestine dadi kukuh apa asiwa kusuna muakkad tegese, apa asiwaku siwak walau liman senajan kaduwe wong la asnana kang ora ana untu iku maujud lahu kaduwe man oleh yata'akkad likulli wudu'in krana saben-saben wudu wa likulli sholatin lan ana saben-saben salat. Fardhiha yo fardune salat wa nafliha lan kesunatane salat. Wa in sallama senajan salam sapa wong min kulli rakaataini sangi saben-saben rong rakaat au istaka utawa siwakan sapa wong liwudu'iha krana salate krana wudune salat wa illam yafsil bainahuma dan senajan ora misah sapa wong bainahuma ing dalem antarane wudu lan salat. Apa sing ora misah? Fasilun, fasil perkara kang misah. Ini fasilun. Nah, artinya begini, ini masih ada terusannya sebenarnya. Haitsu lam yakhsha tanajjusa fahmihi. Ing dalem sekirane ora khawatir sapa wong tanajjusa fahmihi ing najise pak cangkeme wong. Nah, siwakan itu ya ta'akkad menjadi sangat disunahkan, jadi sunnah muakkad, sangat disunahkan, sangat disunahkan itu walaupun bagi orang yang tidak punya gigi, walaupun tidak punya gigi tetap disunahkan siwak maksudnya. Bukan karena terpaku oleh giginya, tapi masalahnya punya gigi atau tidak punya gigi juga disunahkan bersiwakan. Itu ketika mau melakukan wudhu.
dan melakukan sholat. Setiap mau wudhu, setiap mau sholat ini. Baik sholat itu sholat fardu atau sholat sunnah. Walaupun setiap 2 rakaat itu salam. Misalkan sholat tarawih kan banyak. Setiap 2 rakaat salam. Maka tetap disunahkan itu setiap mau berdiri rakaatain. Itu setiap rakaatain disunahkan siwakan. Atau dia bersiwakan karena untuk wudhunya sholat. Jadi sholat, sholat. Wudhu, setelah wudhu langsung sholat istilahnya. Jadi mau wudhu, ya sholat. Mau wudhu itu siwakan, sikatan. Mau sholatnya juga siwakan. Walaupun antara wudhu dengan sholat itu tidak dipisah. Tidak dipisah oleh pemisah yang sekira tidak dikhawatirkan nanti mulutnya itu jadi najis, misalkan mengeluarkan darah ya kan, mengeluarkan darah yang banyak kalau memang tidak seperti itu, maka tetap jadi misalnya wudhu, setelah wudhu langsung sholat, maka siwakan itu juga disunahkan sebelum wudhu dan sebelum sholat, walaupun wudhu terus langsung sholat tidak dipisah, tidak dipisah. Itu kalau memang tidak khawatir nanti mulutnya akan terkena najis. Terkena najis karena mungkin nanti ada darah yang keluar atau apa gitu. Tapi kalau sekira nanti kalau disikatin itu habis itu karena terlalu sering istilahnya, maka kemudian dikhawatirkan akan menjadi najis mulutnya itu, maka tidak disunahkan. Itu. Tapi kalau dikhawatirkan ya jangan, cukup pas waktu sebelum wudhu saja. Karena nanti kalau misalkan khawatir nanti najis, jadi najis mulutnya itu, ini. Makanya ada cara oleh ulama mutaakhirin yang jelaskan, kalau memang seperti ini, maka ketika siwakan itu dengan halus, jangan dengan yang sesuatu yang kasar, supaya tidak mengeluarkan darah yang banyak sehingga menjadi najis. Tuh. Kalau menjadi najis kan berarti nanti sholatnya batal atau nanti harus dicuci lagi dan macam-macam, akhirnya repot sendiri. Makanya sikatan atau siwakan itu dengan halus supaya tidak menjadi najis. Nih maksudnya. Jadi tetap disunahkan siwakan sebelum wudhu dan sebelum sholat. Itu walaupun tidak ada pemisah antara wudhu dengan langsung sholat gitu loh. Meskipun begitu tetap disunahkan. Kalau memang tidak dikhawatirkan nanti mulutnya jadi najis. Wadzalika utawi mengkono ta'akkuduhu likulli shalah likulli wudu iku li khabaril Humaidi. Iku krana no hadise Imam Humaidi bi isnadin jayyidin kelawan sanad isnad jayyidin kang bagus. Rupane rakaatani bisiwakin, tadi yang saya singgung hadisnya ini, rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakaatan bila siwak. Walau tarokahu awwalah. Nah, kalau tadi setiap sholat itu disunahkan kan, setiap wudhu disunahkan siwakan. Ini karena ada hadis yang diriwayatkan, hadisnya dari Humaidi, dari Al-Humaidi ini, sudah ma'ruf ini, hadis ini ma'ruf dan banyak sekali yang mengamalkan riwayat-riwayat hadis ini, yang mengatakan dalam riwayat itu rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakaatan bila siwak. Jadi 2 rakaat dengan siwakan itu lebih utama dibanding dengan 70 rakaat tanpa siwakan. Jadi bandingannya itu 70. 2 rakaat itu dengan siwak lebih afdol, lebih utama dibanding dengan 70 rakaat
tanpa siwakan. Walau taroka lan lamun tinggal sapa wong ing siwak. Tidak bisa siwakan nih pertama-tamanya. Di pertama salat enggak siwakan. Awalaha dalam kawitannya salat. Pertamamu salat tidak salat tidak siwakan. Tadarroka mongko nyusuli sapa wong ing siwak bi asnaaha ing dalam tengah-tengah salat. Kalau sebelum sholat atau awal sholat tidak sikatan, siwakan, maka disunahkan juga siwakan di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat, tapi bifi'lin qalilin. Dengan pekerjaan yang sedikit, artinya dengan bukan begini nih, kalau begini kan goyang semua nih, kayak mainan, nggak boleh. Jadi dengan pokoknya yang dengan sedikit misalnya yang gerak ini jari-jari aja ini. Kalau jari-jari ini kan menurut ulama fikih ini jari ini pergerakannya ini itu tidak dihitung karena pergerakan jari ini mengikuti pergerakan tangan. Kalau tangan bergerak otomatis ininya ikut bergerak itu loh pergerakan ininya. Jadi bukan pergerakan mustakil istilahnya. Jadi ini pergerakan kalau jari-jari dengan jari-jari seperti juga ketika kita apa ada gatal-gatal menggaruk gatal-gatal jangan begini. Jadi cukup begini terus begini-begini. Nah, ini nggak apa-apa ini walaupun berkali-kali nggak apa-apa. Tapi kalau tangan terus begini-begini, nah, nanti ada hitungannya nanti dalam bab sholat itu malah bisa batal sholatnya. Tapi kalau yang bergerak itu cuma jari-jarinya saja, maka tidak dihitung pergerakannya. Karena pergerakan ini ikut pergerakannya tangan, sedangkan tangannya itu enggak bergerak, maka tidak apa-apa. Ini yang dimaksud, makanya kalau misalkan siwak pertama sebelum sholat itu tidak siwakan, maka juga disunahkan tengah-tengah sholat, siwakan itu tapi dengan fi'lin qalil, yang sekira tidak membatalkan sholat. Kata yamumi hale kaya dene ta'ammumi. Apa ini? Ta'ammum, oh ta'ammum. Ta'ammum bukan tayammum. Kata ta'ammumi hale kaya dene serbanan. Sorban juga apa ta'ammum imamah kalau ta'ammum. Jadi kalau misalkan imamah atau apa di dalam sholat juga nggak apa-apa, tapi dengan fi'lin qalil. Dengan fi'lin qalil. Nggak apa-apa, karena kan sunnah, ya kan sunnah, ta'ammum itu sunnah. Jadi kalau misalkan sebelum sholat itu nggak ada imamah, kemudian nanti di tengah-tengah sholat juga disunahkan imamah. Tapi dengan tadi, dengan bi'af'alin qalil, bifi'lin qalilan, bi'af'alin khafifah, yang sekira tidak banyak. Banyak itu berapa? Salah harokat mutawaliyah. Nanti di bab sholat itu ada harokat, salah harokat, 3 pergerakan yang berturut-turut. Kalau imamah ini memang apa sunnah sholat kita menggunakan banyak sekali hadisnya, bahkan ketika sholat Jumat itu sangat dianjurkan untuk memakai imamah. Nanti banyak itu termasuk sholat itu juga kesunatannya kita dengan membawa memakai imamah. Kalau imamah pertama itu tidak dilakukan, tidak imamah waktu pertama sebelum sholat, maka boleh di tengah-tengah. Sunnah juga di tengah-tengah, tapi dengan syarat yaitu bi'af'alin khafifah, tidak dengan 3 pergerakan yang mutawal yang berturut-turut. Karena kalau 3 berturut-turut pergerakan itu 3 berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Begitu juga siwak kayak tadi penjelasannya. Wa yata'akkadu lan dadi kukuh maneh. Aidon hale maneh kaya dene siwak. Siwakan juga dadi kukuh aidon hale maneh li tilawati Qur'anin krana kanggo maca Qur'an. Untuk baca Qur'an juga baca Qur'an juga disunahkan siwakan. Au hadisin atau membaca hadis. Au ilmin syar'iyyin atau ilmu ilmu syariat. Kita baca fikih seperti ini juga disunahkan siwakan. Au taghayyuri famin atau
berubahnya mulut, mulut baunya berubah atau bagaimanalah merasakan ada perubahan bau atau merasakan nggak enak di mulut, maka juga itu disunahkan siwakan. Yuri famin apane rihan gondone wa baunya nggak enak. Au launan utawa warnane, ada perubahan warnanya atau baunya mulutnya itu, maka itu jadi sunah muakkadnya siwakan. Berubahnya itu binahwi naumin, sebab sepadane turu. Jadi kan kalau bangun tidur itu kan mulut jadi bau. Semakin bau karena ada bau itu jadi makanya bangun tidur. Au akli karihin atau memakan, sesuatu yang diketingi, yang dibenci, tidak disukai. Ya seperti banyak sekali nih kayak makan apa, yang dimakruhkan itu basol, apa, bawang, brambang atau bawang. Bawang merah, bawang putih. Bawang putih, bawang merah, bawang putih itu kan bau itu kalau itu, kalau bawang dimakannya mentah-mentah itu makruh. Kan dalam hadis itu, la yadkhulu masjidana man akalal basal. Ada hadis itu, jangan masuk ke masjid orang yang makan basal, yang makan bawang merah itu. Makanya dimakruhkan. Nah, kalau sudah makan makanan yang seperti itu, apalagi jengkol itu kan ya, jengkol itu kan bau sekali itu. Supaya tidak bau itu nanti disunahkan untuk siwakan. Terus ausinin atau perubahan untunya berubah binahwi sufrotin dengan sepadane kuning, untunya berubah menjadi giginya menjadi kuning, maka disunahkan untuk siwakan. Awis tiqadzin min naumin, atau tangi, lilir ya tangi min naumin saking turu, bangun tidur itu juga disunahkan siwakan. Wa iradatihi lan ngarepaken naum, mau tidur juga disunahkan. Wa dukhuli masjidin, masuk masjid. Wa manzilin, juga masuk rumah. Juga disunahkan siwakan ini. Wa fi sahari, dan di waktu sahur juga disunahkan. Biasanya itu kan sebelum subuh itu bangun. Apakah untuk sahur atau tidak, pokoknya waktu sahur itu disunahkan. Bukan waktu sahur, mau sahur puasa bukan, waktunya. Ya, di situ ada suhur, ada sahur, ada sahar. Kalau sahar itu waktu sahur. Kalau suhur nanti makanannya yang dimakan waktu sahur. Jadi ketika bangun tidur waktu sahur atau berada di waktu sahur, waktu sahar itu disunahkan juga asiwa. Wa indah tidorin, wa indal ihtidorin, dan dalam kali ketekanan pati. Ketika mau mati sekaratul maut itu disiwaki. Nah, siwakan itu. Ketika mau meninggal dunia itu siwakan, karena itu nanti bisa menjadikan Allah ridho kepadanya, salah satu sebab. Karena ada hadisnya bahwa siwak itu bisa menjadikan Allah itu ridho kepada orang yang siwakan. Kama dalla kaya oleh nuduhaken alaihi ngatasé indal ihtidar ketika sakaratul maut, apa khobarus sahihaini, khobar hadis sahihain Bukhari Muslim. Jadi ketika ihtidar itu juga sunnah siwakan. Wa yuqal lan diucapaken apa ngene ana utaman setuhune siwak yusahilu iku nggampangaken apa siwak khurujar ruhi ing metune roh. Jadi kalau orang lagi mau meninggal dunia itu disiwaki itu bisa menjadi sebab mudah keluarnya roh, tidak susah matinya. Gampang saja keluarnya roh itu, tidak susah. Kan ada tuh orang kadang-kadang mau mati itu susah sekali, keluarnya roh itu susah sekali. Maka fungsinya atau salah satu faedahnya, siwakan itu bisa memudahkan khurujar roh, keluarnya roh. Ini masih panjang pembahasannya itu. Jadi, kita teruskan wayam bagi sampai wayam bagi.
Wa akhadha lan ngalap sapa ba'dhum sebagiane fuqaha min dzalika sanging mengkono khobar dari hadis yang menjelaskan bahwa ketika ihtidhar itu disunahkan bersiwak. Oleh sebagian ulama diambil kesimpulan, diambil dalil ta'akkudahu, ambil ing njupuk ing dadi kukuwe siwakan lil maridi kaduwe wong sing lara, orang yang sakit karena ada hadis tadi ihtidhar itu disunahkan untuk siwakan, maka oleh para ulama juga termasuk bagi orang yang sakit juga disunahkan untuk siwakan. Jadi faedahnya banyak sekali masalah siwakan itu. Makanya jadi ta'akkud istilahnya ta'akkad itu masalah siwakan. Jangan lepas dari siwak. Ya, biasanya itu kalau ulama-ulama dahulu, ya ulama sekarang juga tidak lepas di sakunya itu ada siwak, pasti dibawa kemana-mana. Karena siwak itu matlubun inda kulli hal. Di dalam segala 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 tingkah atau segala keadaan itu disunahkan untuk siwak. Makanya kemana-mana itu pasti bawa siwak. Sampai di sini eh, kita akhiri. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali masih pada tahapan bahasan tentang siwak. Wa bagi wallahu a'lam bishawab.